Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 8 Maret 2026. Yang pertama, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 9 Maret 2026 pukul 9 WITA di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang kedua, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan HDS Hari Doa Sedunia dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, ibadah PKBGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 13 Maret 2026 pukul 17 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, tuan rumah kelompok pelayanan 2. Yang keempat, perekrutan kantoria dan pemain musik keyboard Jemaat Rantepao dilaksanakan. Silakan untuk mendaftarkan diri di kantor gereja setiap jam kerja atau melapor ke majelis gereja kelompok masing-masing. Pendaftaran khusus bagi warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pendaftaran paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Yang kelima, pada hari Minggu 15 Maret 2026, Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil Jemaat Rantepao akan melaksanakan kunjungan ke Lapas kelas 1 Makassar, sekaligus akan memimpin ibadah hari Minggu di Lapas pada pukul 9 WITA. Berangkat hari Jumat 13 Maret 2026, yang akan berangkat Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, STH, bersama Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil Jemaat Rantepao. Yang keenam, jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada yang pertama, Saudara Abdi Utama Putra Malisan dengan Saudari Herna Tandilolok. Dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Niel Pasang Lombok. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 13 WITA di rumah mempelai perempuan Tondok Diala, Kelurahan Talion, Kecamatan Rembon. Yang kedua, Saudari Jen Toding Rundu Padang dengan Saudara Lutfian Panda Randa dilaksanakan pada hari Minggu 15 Maret 2026 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Citradaya. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang ketujuh, pundi khusus pada hari ini Minggu 8 Maret 2026 dan hari Minggu 15 Maret 2026 diperuntukkan kepada panitia Hari Raya Gerejawi. Pada semua jam ibadah tersebut, atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang kedelapan, ibadah pemindahan jenazah almarhum Marinus Dene Pakurung atau yang akrab dipanggil Nenek Sri ke rumah kediaman Sape Sangala Leatung dilaksanakan pada hari Jumat 13 Maret 2026 pukul 11 WITA. Dimohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikianlah penekanan dan tambahan warta jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan yang dimuliakan.
Selamat malam, selamat datang dalam ibadah malam Jemaat Rantepao. Jemaat Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, mungkin ada di antara kita yang tertekan karena pergumulan yang kita hadapi. Namun Tuhan yang setia akan memampukan terus berpengharapan kepadanya. Dari kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sebagaimana tema yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah ini, kesengsaraan menuju pengharapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia Allah menyertaimu. Besertamu juga. Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ketiga ini, mari dengan penuh kerendahan hati secara pribadi di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Marilah kita berkata, Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 95. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 95. Peringatan pada umat gembalaan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun miliknya. Laut miliknya, Dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kita umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang gurun. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku muak terhadap generasi itu. Maka aku berkata, mereka umat yang sesat hatinya. Mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkahku. Mereka tak akan pernah masuk ke tempat perhentianku. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, senang sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Pujian dari paduan suara BRI.
Kita seringkali memaksakan diri untuk beban dan kekhawatiran yang sebenarnya tidak pernah dirancang untuk kita bawa sendirian. Merasa khawatir dan takut adalah hal yang sangat manusiawi. Namun membiarkannya terus menguasai hati hanya akan merampas damai sejahtera kita. Serahkanlah segala pergumulan, ketidakpastian, dan rasa lelahmu kepadanya. Bukalah genggaman tanganmu yang tegak, dan biarkan Ia yang mengambil alih. Mazmur 55 ayat 23 yang berbunyi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Percayalah bahwa Tuhan sangat baik bagi kita semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Tuhan kiranya dimuliakan dan kiranya saudara-saudara dari BRI tetap dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Pada minggu Prapaskah yang ketiga, kami umat-Mu berkumpul bersama di Gedung Bunga Alalan Jemaat Rantepao sore menjelang malam ini. Kami hadir bersama karena kami merindukan suara Tuhan untuk kami dengar. Tapi kami tahu diri kami, siapakah kami ini Tuhan. Kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan karena dosa. Karena itu mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menolong kami bersama. Menolong hamba-Mu yang sangat rapuh ini menjadi alat di tangan-Mu. Menyampaikan isi hati-Mu sore menjelang malam ini. Biarlah firman-Mu yang tersampaikan oleh tuntunan Roh Kudus dapat kami tangkap dan mengubahkan kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam keampunan dosa Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Keluaran 17 pada ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-7. Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Umat Israel mencoba Tuhan di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berbantah dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di sana bangsa itu haus akan air." Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan?" Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tempat itu dinamai Masa dan Meriba, karena orang Israel telah berbantah dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak?" Amin, firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia,
kita yang beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia, kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Amin firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-42. Saya akan membacakan firman ini dalam terjemahan 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul percakapan dengan perempuan Samaria ayat 5. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria?" Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan,
Berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia itu Mesias? Mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, apakah ada yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta Dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Kures sumanga apuang. Kadang hiburan
Tema kita di Minggu Sengsara ketiga ini, Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kesengsaraan menuju pengharapan. Dalam bahasa ibu, kama parisan ma palulako ka pa'rannuanan. Tema ini didasarkan dari Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tentu masih segar dalam ingatan kita sebuah peribahasa klasik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang namanya keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa sebuah pengorbanan. Atau dengan kata lain, hidup ini bukanlah instan, tetapi hidup ini adalah pilihan dan perjuangan. Bacaan kita yang pertama, Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 menceritakan tentang bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan mereka melihat mujizat besar. Laut terbelah dua, musuh dikalahkan, manna turun dari langit. Namun ketika mereka tiba di Rafidin dan tidak menemukan air, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai bertengkar dengan Musa dan berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati kehausan?" Mereka melihat kuasa Tuhan. Tapi satu krisis membuat mereka lupa akan penyertaan Tuhan bagi mereka. Kesengsaraan membuat mereka meragukan maksud Tuhan yang telah memimpin dan menghantar hidup mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pertanyaan ini bukan sekedar tentang air. Itu pertanyaan tentang iman, saudara-saudara. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, ternyata kebutuhan dasar itu bisa memporak-porandakan fondasi yang sangat mendasar, yaitulah keyakinan atau iman. Mungkin kita tidak sedang kehausan di padang gurun, tapi kita tahu bagaimana rasanya padang gurun dalam bentuk lain dalam hidup kita. Persaingan kerja misalnya, kegagalan relasi, kecemasan akan masa depan, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini kalau kita di Toraja Utara, yang sangat mencemaskan adalah ternyata kita masuk salah satu kabupaten yang rawan narkoba. Kecemasan untuk anak-anak kita, untuk generasi muda, untuk masa depan gereja, masa depan bangsa. Dalam momen-momen seperti itu pertanyaan Israel menjadi pertanyaan kita. Apakah Tuhan benar-benar menyertai saya? Namun di Rafidin, saudara-saudara, ternyata Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan memerintahkan Musa memukul gunung batu dan air keluar darinya.
dari tempat yang keras, dari tempat yang kering, dari tempat yang tandus, ternyata Tuhan menghadirkan kehidupan. Batu yang tampak mati menjadi sumber hidup. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena itu Rasul Paulus dalam Roma pasal 5, bacaan kita yang kedua, yang menjadi bahan utama kita, lebih memahami makna kesengsaraan itu secara lebih dalam. Paulus menulis bahwa kita yang telah dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Ini logika yang berbeda dengan logika dunia. Logika yang digunakan oleh Paulus berbeda dengan logika yang digunakan oleh dunia ini. Karena Paulus menggunakan logika iman. Dunia berkata, kesengsaraan adalah tanda kegagalan. Tapi Paulus berkata, kesengsaraan adalah proses pembentukan. Dunia berkata, hindarilah penderitaan. Tapi Injil berkata, Allah bekerja melalui penderitaan. Karena itu Paulus tidak sedang berbicara teori. Ia tahu apa itu penganiayaan, apa itu penolakan, dan apa itu penderitaan fisik. Namun ia melihat sesuatu yang lebih besar. Kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bahkan ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Dan inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Bukan situasi yang membaik, melainkan pada salib Kristus. Karena itu mari kita sekarang melihat kisah dalam Yohanes pasal 4. Bacaan kita yang ketiga tentang perempuan Samaria. Saat itu Yesus duduk di tepi sumur Yakub di sebuah kota yang bernama Sikar. Ia letih oleh perjalanan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, berilah aku minum. Percakapan sederhana itu berubah menjadi dialog yang mengubahkan hidup saudara-saudara. Perempuan ini hidup dalam kesengsaraan yang berbeda. Bukan sekedar kekurangan air minum, tetapi perempuan ini kekurangan akan batin. Batinnya sangat kering. Ia memiliki riwayat relasi yang rumit. Mengapa? Karena dari percakapan dengan Yesus, ternyata ia memiliki 5 orang suami. Dan sekarang yang tinggal dengan dia bukan lagi suaminya, tetapi suami orang. Bayangkan moral perempuan ini. Kekeringan yang dalam. Ia datang. Yesus datang ke sumur. Lalu perempuan ini juga datang ke sumur. Ia datang pada tengah hari. Kemungkinan ia menghindari tatapan. Ia menghindari bisikan dari orang-orang. Ia terasing secara sosial. Ia pun terasing secara religius. Ia membawa luka. Ia membawa rasa malu dan mungkin rasa yang tidak berharga. Namun Yesus justru datang kepadanya. Ia berbicara tentang air hidup. Air yang jika diminum orang tidak akan haus lagi.
Yesus, saudara-saudara, mengalihkan pembicaraan dari kebutuhan fisik menuju kebutuhan terdalam manusia. Dahaga akan makna, penerimaan, dan kasih yang sejati. Karena itu saudara-saudara, di padang gurun Tuhan mengeluarkan air dari batu. Di Samaria Yesus menawarkan air hidup dari dirinya. Dan dalam Roma Paulus menjelaskan bahwa sumber pengharapan itu adalah kasih Allah yang dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus. Ternyata saudara-saudara, kesengsaraan seringkali menyingkapkan apa yang sebenarnya kita harapkan. Bangsa Israel berharap pada kondisi yang nyaman saat mereka berjalan dari Mesir menuju Kanaan. Perempuan Samaria mungkin berharap pada relasi yang bisa mengisi kekosongan hidupnya. Kita pun bisa berharap pada prestasi, pada gelar, atau pada validasi sosial. Tetapi semua itu tidak pernah benar-benar memuaskan dahaga terdalam dari setiap manusia. Yesus tidak langsung menghakimi perempuan itu. Ia mengungkapkan kebenaran tentang hidupnya, tetapi dalam konteks kasih dan dalam konteks tawaran akan anugerah dari Allah bagi perempuan berdosa ini. Ia menunjukkan bahwa ia mengetahui masa lalunya, tapi tidak menolak perempuan itu. Disitulah pengharapan lahir. Pengharapan bukan karena masa lalu berubah, saudara-saudara, tetapi karena kita diterima oleh Dia yang mengetahui segalanya tentang kita, tentang aku, dan tentang dirimu. Perhatikan perubahan yang terjadi. Perempuan itu meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota bersaksi kepada orang-orang. Mari, lihat. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yang dahulu menghindari orang, sekarang mengundang orang. Yang dahulu datang diam-diam, sekarang datang bersaksi dengan begitu berani. Kesengsaraan yang ia alami menjadi jalan menuju perjumpaan dengan Kristus. Dan perjumpaan itu melahirkan apa yang disebut pengharapan. Pengharapan yang berdampak bagi komunitas dan bagi orang lain. Saudara-saudara, padang gurun Israel, sumur di Samaria, dan pergumulan jemaat Roma memiliki satu benang merah. Tuhan hadir di tengah kesengsaraan. Pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dijawab secara paling jelas di salib. Di sana Allah tidak jauh. Ia masuk ke dalam penderitaan manusia. Ia masuk ke dalam batin manusia. Ia menyelisik setiap keadaan manusia. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada di Rapidin secara pribadi-pribadi. Rapidin kita mungkin karena persoalan relasi dengan keluarga kita, relasi dengan pasangan hidup kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, masa depan kita. Rapidin kita karena ada penyakit yang menggerogoti kita, keluarga kita yang terpuruk, anak-anak kita yang menjadi beban bagi kita. Rapidin kita bermacam-macam, saudara-saudara. Situasinya sangat kering. Doa terasa tidak dijawab. Atau mungkin ada yang seperti perempuan Samaria, membawa beban masa lalu dan rasa malu. Atau mungkin ada yang sedang bergumul mempertahankan iman di tengah dunia profesional yang skeptis.
Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk melihat kesengsaraan dengan perspektif yang diperbaharui. Bukan sebagai akhir cerita, tetapi sebagai jalan menuju pengharapan. Batu bisa menjadi sumber air. Rasa malu bisa menjadi kesaksian. Dan salib menjadi jalan keselamatan. Pengharapan Kristen bukan ilusi psikologis. Ia berakar pada fakta sejarah bahwa Kristus mati dan bangkit. Karena itu kesengsaraan tidak memiliki kata terakhir. Bahkan jika keadaan belum berubah, hati kita bisa diperbaharui oleh air hidup yang diberikan oleh Kristus. Marilah kepadaku, minumlah air daripadaku, karena air yang kuberikan kepadamu membuat engkau tidak akan haus lagi. Kiranya saudara-saudara, setiap kesengsaraan yang kita alami menjadi jalan yang membawa kita semakin dekat kepada sumber air hidup. Dari kesengsaraan menuju ketekunan, dari ketekunan menuju tahan uji, dari tahan uji menuju pengharapan, dan dari pengharapan menuju kesaksian yang memuliakan Tuhan. Kalau kehidupan kita sudah kita jalani seperti itu, saudara-saudara, maka sebagaimana tema kita hari ini, kesengsaraan menuju pengharapan, akan kita nikmati, kita akan alami bersama. Yang pasti, kalau orang mau pengharapan, lalu tidak ingin mau berjuang melalui berbagai pergumulan, saya percaya saudara hanya menghayal. Adik-adik yang masih berjuang menuntut ilmu, yang berjuang mencari pekerjaan, yang berjuang untuk masa depan, jangan bermimpi sukses kalau tidak mau berjuang dalam sebuah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Hidup ini bukan instan. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan tanpa perjuangan tidak mungkin ada kesuksesan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita ambil saat teduh. Kiranya kita bercermin pada hidup kita masing-masing, hidup yang telah kita lalui. Bahwa dalam Rafidin, bahwa di Samaria, di tepi sumur, ketika ada beban masa lalu, rasa malu kita, ada tekanan-tekanan hidup, ternyata Allah tidak berdiam diri. Allah menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah menjadikan batu yang keras. Allah menjadikan setiap beban hidup justru semakin membentuk iman kita untuk mengandalkan Dia. Semoga iman kita semakin teguh berpengharapan kepada Kristus, menjalani hidup karunia-Nya ini. Kita naikkan doa Bapa kami sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu. Makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, terlepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk pada akta persembahan, ada seorang pendeta dari jemaat Kalo, Klasis Parandangan. Mana Pak Pendeta? Pak Pendeta Samuel Manan, ya, akan mempersembahkan sebuah pujian. Pak Pendeta ini melayani di jemaat Kalo di Klasis Parandangan 20 kakak lebih. Nanti ada hasil bumi yang dia bawa untuk kita uangkan. Pindan jemaat ini masih sangat besar, masih sekitar 10 juta. Memang saya juga menghitung-hitung 20 kakak lebih itu untuk membagi pindan 10 juta itu kira-kira berapa per hari. Sementara warga jemaat di sana memang cuma hidup dari hasil kebun. Dan sekiranya ada di antara kita yang rindu membantu pindan jemaat Kalo yang sudah bertahun-tahun ini menjadi utang mereka, nanti diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang punya kepedulian bagi jemaat-jemaat yang terpencil dalam lingkup gereja Toraja. Silakan Pak Pendeta. Menetes ke bumi, hangatkan jiwa yang letih. Sehangat matahari mulai menyapa, pancarkan cahaya penuh harapan. Tuliskan syair tentang kehidupan, buka lembaran yang baru. Adakah pengampunan bagi diriku? Ku berseru memanggil namamu. Hapuskan
milangkah hidup penuh debu. Ku tak mampu terus begini, terbelenggu nista dan dosa. Ajarlah aku mengerti firman-Mu, berpadu kasih peduli sesama. Indahnya hidup saling mengampuni, seperti pelangi indah berpadu. Sedetik embun menetes ke bumi, hangatkan jiwa yang letih. Sehangat matahari mulai menyapa, pancarkan cahaya pengharapan. Tuliskan syair tentang kehidupan, ku buka lembaran yang baru. Adakah pengampunan bagi diriku? Ku berseru memanggil nama-Mu. Hapuskan titik noda di hidupku, sirami langkah hidup penuh debu. Ku tak mampu terus begini, terbelenggu nista dan dosa. Ajarlah aku mengerti firman-Mu, berpadu kasih peduli sesama. Indahnya hidup saling mengampuni, seperti pelangi indah berpadu. Ku berseru, oh Tuhan, urai semangat. Tuhan dimuliakan. Untuk pujian Pak Pendeta, kiranya Pak Pendeta tetap sehat, sukacita dan semangat dalam pelayanan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberi persembahan pada Tuhan dan mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar tadi dari Bapak Pendeta Moses Kombong tentang keberadaan jemaat yang dilayani oleh hambanya Bapak Manan SH. Sedikit tambahan informasi, sahabat dong pula tonggo jemaatnya dengan kondisi jemaat pekerjaan mereka, sehingga naku bersyukur siakan tuh majelis gereja kenalan bisa 50 sabu saminggu tuh persembahan jemaat. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini boleh dipakai Tuhan untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat yang dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Manan SCH. Apa itu kepinnya teh lah di lelang perjalanan mau pun itu misa dulu. Ya. Atau pada aduh. Iya, Bapak Ibu angkat saja tangannya, nanti kita sepakat jamnya, nanti saya tentukan jamnya. Nggak dua teh jadi 2 orang terakhir yang akan mendapatkan kenangan kopi dari Pak Pendeta Manan dari Sapan. Ya, silakan angkat tangannya Bapak Ibu. Nanti majelis gereja jalan pundi. Ada Pak Yaya Rundupan di belakang. Itu di belakang. Di tempat jemaat di tempat di mana Pak Pendeta Manan melayani, di situ juga bertugas mantan magang kita di sini Pak Teni SCH yang sekarang menjalani proponen, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tidak mendapat jaminan hidup karena tak ada pindannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu boleh dengan sukacita mengambil bagian dalam penguangan natura ini untuk mendukung pelayanan Bapak Pendeta Jemaat dan segenap pendeta yang bertugas di klasis tersebut di atas. Di belakang tidak angkat tangan lagi. Di loteng, daerah kata udah loteng. Ya. Itu di belakang. Pundi. Ya. Melodu kari dirangin suara Pak Pendeta lek. Ibu As, senyum-senyuman ini aku kurangin aku. Maka berkesempatan pun dibahas. Sudah, ya. Jadi luar biasa teman-teman kita dari BRI boleh memuji Tuhan dan kita menjadi sukacita mendengar puji-pujian mereka pada malam hari ini. Yang hadir di ibadah ini mungkin 80% nasabah BRI, termasuk saya. Yang belum jadi nasabah BRI, besok saya akan mendaftar. Sepuluh. 9, 8, 7, 6, tinggal 5 kali lagi, tidak ada yang lagi yang ke tangan. 5, 4,
Jadi dua ini untuk dua orang yang terakhir. Mami ada itu kopi dami sapan. Apalagi pantanan atau pandita teh. 3, 2, tamu ditanda itu mana yang terakhir dua tadi? 2, 1. Siapa yang terakhir tadi? Dua orang. Oh, tamu ditandai jadi Bapak Ibu. Oh, di situ sana. Ya. Ah ya. Ya, 1, 2 orang terakhir. Talelang biasa minta tuh. Bisa di pependuan teh. Ya, 20.000 satu kali. 51 kali. 52 kali. 201 kali. 203 kali. Kasih Ibu itu. Ya, satu lagi. Tadi kayaknya dengan 100 ya. 101 kali. 102 kali. Tidak ada lagi. 202 kali. 203 kali. Pak Andi Pakan. Sebentar diambil Pak. Ya. Oh, rupanya itu Pak Andi Pakan. Napa sulit ama? Enggak. Napa sulit ama Pak Andi? Iya. Demi sajuta lo min de titi lo minina. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya. Ya, iya tuh kinalona Pak Pendeta Manan domai kampung Nina untuk mendukung pelayanan do jemaat. Ya. Dan aturan keluar anggota jemaat yang akan kita uangkan dalam mendukung penulisan sejarah jemaat Rantepao. Lara ketokon. Seratus 1 kali, 102 kali, 103 kali. Itu Ibu itu. Bisa apa? Tak mengasih redangka no kami 100. Iya, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Calon penatua dari kelompok 2. Kurang semangat Bapak Ibu, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sekalian. Kurang semangat. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah menolong kami melalui ibadah yang kami alami pada malam ini. Firman-Mu sudah kami dengar,
Roh Kudus kiranya memateraikan lebih jauh, agar pesan-pesannya semakin kami mengerti dan mengokohkan iman percaya kami. Juga dalam ibadah ini kami sudah memberi persembahan sukacita kami kepadamu atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Berkati dan biarlah persembahan ini digunakan sebaik mungkin untuk kelebaran firman-Mu. Dalam ibadah ini juga jemaat-Mu telah mendukung akan pelayanan di jemaat Tok Kalo, juga mendukung pelayanan di jemaat Rantepao melalui penulisan sejarah. Kami percaya setiap umat-Mu yang memberi tidak akan pernah berkekurangan, karena baik hidup maupun keperluan-keperluan kami sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang sepanjang minggu yang lalu merayakan hari ulang tahun mereka. Juga mungkin ada yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, atau yang menikmati kebahagiaan-kebahagiaan khusus dari Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita jemaat-Mu. Kami berdoa untuk hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami akan alami satu minggu ke depan. Tuhan mengenal harapan kami, doa-doa kami. Berkatilah setiap kami, berkati umat-Mu di dalam bekerja, di dalam melayani, juga berkati anak-anak kami dalam berjuang menuntut ilmu, mencari pekerjaan, juga pasangan-pasangan hidup. Semoga yang kami lakukan adalah yang memuliakan Tuhan dan dalam kemauan kendali Allah sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena sakit, juga dalam proses pemulihan. Kami mengingat kekasih kami Bapak Yohanes L. Estererung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta Jaka Parantian, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Yohana Mangiwa, Bapak Georgius Biu, Ibu Mariana Patiung, Nenek Valen, Nenek Jenny, Ibu Hermin Gantina, Ike Mangiwa, dan mungkin ada di antara kami, baik yang hadir ataupun keluarga-keluarga yang kami kenal namanya. Kami berdoa bagi mereka, kasihani dan sembuhkanlah kalau dalam pandangan-Mu baik. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sudah tidak mampu lagi datang di gedung gereja untuk beribadah, yang hanya mengikuti ibadah hari Minggu melalui live streaming. Tuhan kiranya mengokohkan dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan dan juga buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan kiranya memberkati panitia, memberkati penatua diaken, pendeta di jemaat ini, pengurus-pengurus organisasi intragerejawi. Semoga penyelesaian gedung Bunga Lalan, penulisan buku sejarah gedung Jemaat Rantepao ini dapat selesai dengan baik. Kami berdoa untuk rencana perkawinan bagi Abdi Utama Putra Malisan dengan Herda Tandi Lolok, juga Jane Toding Rundu Padang dengan saudara Lufian Pandaranda. Tuhan kiranya memberkati rencana-rencana anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Toraja dalam masa merayakan hari ulang tahun yang ke-79.
Hari ini telah diutus di tengah-tengah jemaat di Jemaat Rantepao tenaga volunteer untuk mengajar di berbagai tempat. Panitia telah bekerja dan mengupayakan berbagai hal sehubungan dengan Hari Sukacita Gereja Toraja itu. Kiranya semuanya berjalan dengan baik dan pada akhirnya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami. Dengarkan, sempurnakan doa ini kami naikkan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berdiri saudara-saudara. Kita berkata hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa
Bertekunlah dalam iman, sebab kita dibenarkan karena iman, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur kita dibawa ke bak sayapmu. Demikian ibadah kita pada petang hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Selamat malam.